Sebayu FM 94 Sebayu FM 94 Sebayu 94 Sebayu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Diskominfo di Komplek Balai Kota di Jalan Ki Gede Sebayu nomor 12 94 Sebayu FM Tegal. Selamat sore Sebayu, gimana kabar Anda di sore hari ini di hari Kamis 18 September 2025? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk menjalankan hari Anda di hari ini. Dan hari ini spesial sekali karena sore hari ini aku siaran gak sendirian. Kita bersama-sama akan saksikan talk show spesial bersama dengan narasumber yang istimewa. Dan untuk tema talk show kita pada hari ini tuh sangat penting dan tentunya sangat dinanti-nanti sama generasi muda, yaitu mengenai penerimaan Tamtama golongan 3 dan juga Bintara gelombang 2 tahun 2025 TNI Angkatan Darat yang gratis tanpa dibungut biaya spesial pun. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang spesial, ada Bapak Kapten Infanteri Kiswendi. Beliau merupakan perwira seksi personil Kodim 0712 TNI AD. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Sehat gitu Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai talk show hari ini, silahkan Pak bisa menyapa pendengar kita terlebih dahulu, karena kita saat ini juga live di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kita sampaikan kepada seluruh warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, pada sore ini akan melaksanakan kegiatan top show yaitu werving pembukaan Tamtama gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 dan Bintara gelombang 2 tahun anggaran 2025 TNI Angkatan Darat akan memberi kesempatan kepada pemuda khususnya wilayah Tegal yang dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan pendaftaran TNI AD secara online. Demikian disampaikan. Oke, terima kasih Pak Dandim. Mungkin kita bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Dandim kepada pendengar kita bahwa sebenarnya werving penerimaan Tamtama gelombang 3 dan juga Bintara gelombang 2 di tahun 2025 ini apa aja sih Pak? Untuk pembukaan Tamtama gelombang 3 yaitu tahun 2025 itu dari Kodim Tegal sudah menyiapkan atau menyelenggarakan sebelum melaksanakan kegiatan werving atau pendaftaran ini. Dari Kodim Tegal sudah melaksanakan yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada pemuda untuk mengikuti kegiatan pembinaan fisik di Kodim Tegal. Itu untuk pembinaan fisik dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu, yaitu pukul 16.00 sampai 18.00. Untuk pelatih itu dari anggota Kodim yaitu dari staf PES yang melatih pemuda untuk meningkatkan fisik sehingga dia siap untuk mengikuti tes untuk Tamtama di Bintara di Kodam 4 di Ponorogo. Dan untuk Bintara juga sama. Itu seperti itu. Terus di Kodim juga membimbing psikotes. Psikotes dilaksanakan di Kodim juga, yaitu waktu itu langsung Pak Dandim yang menyeleksi atau yang memberikan materi psikotes untuk bagi pemuda yang akan mengikuti atau mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD. Demikian Mbak. Oke, berarti ini dari Kodim 0712 juga memfasilitasi nggih Pak. Ya. Tadi ada latihan fisik dan juga latihan psikotes. Ya. Nggih, betul. Terus di Kodim juga begini Mbak, setiap pendaftar itu nanti datang Kodim didata, yaitu diantar para babinsa yang di wilayahnya. Nanti setelah terhimpun untuk remaja ini, kami yang mau validasi itu didukung dari Kodim, yaitu disiapkan kendaraan dari Kodim terus berangkat ke Kodam, khususnya di Ajen untuk validasi, dan kami tunggu di sana Mbak. Nanti dari anggota PES yang mendampingi untuk pemuda yang mau validasi di Agenda 4 di Ponorogo. Itu fasilitas dari Kodim siapa seperti itu. Kita dari peserta yang validasi kita tungguin sampai selesai, kembali pun kami diantar Mbak. Berarti PP lah dari Kodim menuju ke Kodam dan kembali
ke Kodim Kodim lagi. demikian, Mbak. Berarti sudah benar-benar difasilitasi dari berangkat sampai pulang kembali Iya, nih, Pak ya. betul, Mbak. Dari tema kita udah kelihatan bahwa dari TNI AD ini benar-benar memfasilitasi dan juga menggratiskan proses pendaftaran gitu, Pak ya. Kenapa ini dari TNI AD itu benar-benar menekankan kalau pendaftaran itu gratis, Pak? Ini memang program dari komando atas, Mbak. Dari Mabesat memang seperti itu. Istilahnya itu menyampaikan kepada masyarakat, kepada warga yang mau mendaftar silakan daftar. Ini benar-benar gratis, tidak pungut biaya. Itu berarti mulus dari peserta atau warga yang mendaftarkan diri untuk menjadikan atau mengajukan diri kepada TNI Angkatan Darat. Itu memang bagi anggota yang jelas kalau mau membantu ketahuan staf intel langsung diproses, langsung dilaporkan ke komando atas, Mbak. Untuk bagi personel Kodim atau Rindam atau personel Kodam yang main atau werving ini kalau ketahuan langsung diproses oleh Kodam, itu pasti intel yang proses, Mbak. Untuk dari Kodam, staf intel yang proses nanti dilaporkan ke Spersat. Demikian, Mbak. Berarti benar-benar sudah ditekankan bahwa dari awal proses sampai akhir itu gratis gitu, Pak ya. Dan difasilitasi oleh Kodim sampai ke Kodam nanti sampai balik lagi ya. Dan boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, syarat umum dan mungkin ada syarat khusus apabila para pelamar ingin mendaftar Tamtama maupun Bintara yang tahun 2025 ini. Untuk mendaftar harus menyiapkan administrasi, Mbak. Terutama tinggi badan. Tinggi badan untuk Bintara Tamtama tahun 2025 ini tinggi badan 163 cm. Untuk berat badan disesuaikan. Istilah biar ideal dari berat badan tinggi badan 163 cm. Terus cek kesehatannya sebelum mengikuti tes disiapkan. Nanti pas di Kodam juga mengikuti tes seperti tes kesehatan, jasmani, terus wawancara, psikotes dan sebagainya, Mbak. Itu nyampe titik akhir pas mau pembukaan pendidikan seperti itu, Mbak. Berarti dari mulai persiapan administrasinya apa aja, Pak? Yang disiapkan terutama mulai dari KTP yang bersangkutan, KTP orang tua, terus KTP Bapak Ibu, SKCK, terus ijazah SMA, ijazah terakhir yang dia punya, terus SKCK udah ini dari Polres, Mbak, untuk siapkan. Terus yang terakhir harus ada surat ini, Mbak, surat anu narkoba yang dari rumah sakit. Itu persyaratannya, Mbak. Berarti persyaratannya ada KTP, SKCK, KTP-nya juga sama KTP orang tua, Pak. Bapak, terus Ibu. Ada ijazah sama surat bebas narkoba. Betul sekali. Tadi sudah disampaikan mengenai syarat umumnya untuk mengikuti werving ini ya. Dan tentunya banyak yang penasaran nih, Pak. Kira-kira mekanisme sampai dengan diterimanya menjadi seorang Tamtama dan juga Bintara itu bagaimana, Pak? Untuk mekanisme ya kita ngikuti kegiatan tes dulu, Mbak. Pertahapan tes mulai administrasi, kesehatan, terus wawancara. Setelah selesai dipanda dulu, panda selesai baru pantoker panda selesai baru berangkat ke pusat. Di pusat sama juga tesnya, Mbak. Mulai dari awal juga, mulai dari kesehatan, terus jas, terus MI wawancara, MI terus psikotes juga ada. Terus selesai psikotes baru untuk pantoker di pusat. Setelah selesai pantoker pusat baru ikut pendidikan seperti itu yang lulus dari penyaringan itu. Berarti kalau yang udah lulus di daerah belum tentu lulus di pusat gitu, Pak? Belum tentu, Mbak. Belum tentu. Karena di pusat juga masih ada tes juga. Kan alokasi kalau di pusat sama di daerah itu beda. Pusat lebih banyak dari daerah untuk alokasi yang mengikuti pendidikan. Dan untuk timeline-nya, Pak, tadi udah dijelasin dari administrasi itu udah buka, Pak, sekarang? Sekarang online udah buka, Mbak. Itu pendaftaran online untuk Tamtama mulai gelombang Tamtama, untuk cabang PK gelombang 2 sudah dibuka mulai 11 September sampai 9 Oktober untuk online-nya. Terus online selesai baru peserta ini langsung validasi ke Kodam. Validasi ke Kodam mulai tanggal 15 September sampai 15 September sampai 11 Oktober, Mbak, untuk yang cabangnya. Tapi kalau untuk Tamtama yaitu pendaftaran online mulai 23 September sampai 23 Oktober. Setelah selesai online baru dia langsung berangkat Kodam untuk melakukan validasi di Agendam tanggal 15 September sampai tanggal 15 Oktober, Mbak. Itu istilahnya dengan berjalan waktu untuk pelaksanaan kegiatan itu, Mbak, awalnya seperti itu. Berarti ininya nggak serentak nih, Pak, yang ke Kodamnya itu kan berjalan sesuai yang daftar saat itu juga langsung berangkat ke Kodam gitu nggih?
Untuk ke Kodam biasanya masing-masing, Mbak. Oh, mau masing-masing. Iya. Karena kan dijadwalkan dari Kodam. Kalau tahun kemarin per Kodim. 5 Kodim berangkat, nanti Kodim lainnya menunggu jadwal dari Kodam seperti itu. Enggak serentak. Kalau serentak per Kodim biasanya untuk personel ajen kurang mumpuni, dalam arti nggak mencakup seperti itu, Mbak. Oke, berarti makanya kan digilir untuk jawabannya. Nggih. Baik, Sebayu, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di sore hari ini, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kita ya di 081329998694. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ataupun anggapan, Pak, anggapan di luar sana yang menganggap bahwa masuk TNI itu sebenarnya mengeluarkan biaya yang besar atau persiapan sebelumnya itu membutuhkan effort yang lebih. Emang ya seperti itu, Pak? Ya sebenarnya kalau secara ini sih memang untuk biaya kan paling pas kita ini, Mbak, pas berangkat berarti butuh biaya untuk transportasi aja. Terus buat kos di Semarang di Kodam kos, terus buat makan selama kegiatan itu. Kalau untuk bayar itu nggak ada, Mbak. Benar-benar tis-tis memang program dari komando atas benar bisa seperti itu. Berarti sudah dipastikan nggak ada istilahnya praktik percaloan gitu, nggak ada ya, Pak? Benar-benar transparan. Benar-benar transparan, gratis seperti itu untuk program dari komando atas seperti itu. Kalau proses seleksinya itu benar-benar gratis, tapi nanti mungkin biayanya yang dikeluarkan hanya biaya untuk hidup selama di Semarang aja, dari Pak. yang bersangkutan. Betul. Dan tadi Pak Komandan juga sudah menjelaskan bahwa nanti akan ada sanksi bagi mereka yang ketahuan menggunakan taktik percaloan itu ya, Pak ya. Betul. Pokoknya ketahuan dia main werving Tamtama Bintara langsung diproses, Mbak, dari Asintel Kodam langsung laporan ke Sepamat seperti itu. Nah, berarti ini sudah ditindaklanjuti. Betul, sudah ditekankan bahwa ini transparan, bebas praktik percaloan. Jadi sebaik-baiknya nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang mau daftar terus nanti takut kalah gara-gara sama yang calo itu, nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada, Mbak. Semuanya, ya kita yakin aja lah, Mbak. Kita yakin, masa dalam arti kan dia mampu, kita nggak mampu seperti itu kalau orang jawab ininya. Pedomannya seperti itu, Mbak. Kalau dari tingkat Damdimi sendiri ini kuotanya berapa, Pak, yang bisa lolos untuk ke tahap selanjutnya? Kalau di Kodim nanti kita nunggu animo dari Kodam, Mbak. Kan dari Kodam nanti ngirim daftar setiap Kodim alokasikan, enggak, setiap Kodim enggak sama untuk alokasinya. Seperti itu. Oke. Silakan sebayu-bayu yang tertarik dengan talk show kita bisa bergabung juga melalui YouTube kita ya. Di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Saat lagi Nisa akan balik lagi selepas break yang satu ini ya. Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Perkembangan dunia digital membuat marak beredar informasi ataupun berita. Ingat, jangan mudah percaya dan jangan buru-buru share. Cek dulu kebenarannya sebelum menyebar. Saring sebelum sharing. Cek keaslian sumber berita, apakah dari media terpercaya atau situs resmi. Hindari berita dari alamat situs yang tidak jelas. Cek melalui website resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Jarimu adalah senjata. Tahan untuk tidak mengklik share pada berita yang meragukan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menyaring informasi. Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi. Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan dengan keinginan merupakan hal yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin berbelanja, beli yang memang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Ingat ya, bijak berbelanja dan jangan menimbun barang. Perkembangan dunia digital membuat marak beredar informasi ataupun berita. Ingat, jangan mudah percaya dan jangan buru-buru share. Cek dulu kebenarannya sebelum menyebar. Saring sebelum sharing. Cek keaslian sumber berita, apakah dari media terpercaya atau situs resmi. Hindari berita dari alamat situs yang tidak jelas. Cek melalui website resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Jarimu adalah senjata. Tahan untuk tidak mengklik share pada berita yang meragukan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menyaring informasi. Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi. Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan dengan keinginan merupakan hal yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin berbelanja, beli yang memang benar-benar menjadi kebutuhan kita.
Ingat ya, bijak berbelanja dan jangan menimbun barang. FM 94 Sebayu FM Tegal masih bersama kami yang sedang membahas mengenai Werving dalam rangka penerimaan Tantamang gelombang 3 dan juga Bintara gelombang 2 tahun 2025 TNI Angkatan Darat. Dan masih bersama dengan Bapak Kapten Infanteri Kiswendi, beliau merupakan perwira seksi personil Kodim 0712. Jadi Sebayu silahkan yang masih mau bergabung bersama kita masih open pertanyaan buat Anda yang masih merasa tertarik untuk bergabung menjadi Bintara dan juga Tamtama. Pak Kiswendi, tadi kita sudah bahas soal teknis nih Pak, mulai dari syarat administrasi, terus timeline-nya juga kita bahas. Mungkin ini yang nggak kalah penting Pak, mungkin Pak Kiswendi bisa memberikan motivasi buat para generasi muda yang ingin mendaftar menjadi TNI Angkatan Darat. Untuk motivasi kepada masyarakat Tegal, silakan mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota TNI AD, khususnya Caba gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025. Kami harus siapkan apa yang untuk dilaksanakan untuk melaksanakan tes Caba gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025. Kita selalu membantu dalam arti untuk kegiatan ini kita menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan penerimaan Caba gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025. Jadi khusus warga Tegal silahkan mendaftarkan diri untuk secara online maupun validasi tetap kami bantu. Kalau ada kesulitan tetap ke Kodim aja, nanti kami bantu untuk administrasinya. Kami arahkan istilah persyaratan apa aja, kami arahkan untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar Werving TNI AD tahun 2025 ini. Kami selalu siap membantu masyarakat khusus Tegal Kota dan Kabupaten. Kita selalu membantu apa yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka mengikuti kegiatan Werving penerimaan Bintara gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025 demikian, Mbak. Berarti kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan pendaftaran online sekalipun bisa langsung ke Kodim Pak, itu boleh? Bisa Mbak, langsung ke siapa saja nanti anggota bantu untuk membuka link atau mendaftarkan diri lewat online untuk para calon.
Oke, berarti bukan hanya difasilitasi kendaraannya aja tadi yang sampai ke Kodam, tapi juga kalau Anda kesulitan untuk mengalami pendaftaran menjadi Tamtaman dan juga Bintara, langsung aja ke Kodim 0712. Oke. Ya, betul. Nah, ini mungkin tadi pesan untuk para calon prajuritnya, Pak. Mungkin ada disampaikan buat orang tua yang anaknya tertarik untuk mendaftar menjadi prajurit TNI, pesan untuk orang tuanya seperti apa, Pak? Untuk orang tua para calon selalu didukunglah untuk cita-cita anaknya. Apapun yang terjadi namanya anak harus kita dukung. Iya. Dalam arti biarpun sesuatu apapun harus didukung dan ada kesulitan melaporkan ke Kodim itu ke Satpes untuk membantu kesulitan dari orang tuanya atau anak yang bersangkutan. Karena itu merupakan cita-cita anak dari kecil. Orang tua selalu mendukung dan berdoa kepada Allah, memohon pada Allah biar anak kita diterima menjadi abdi negara. Demikian, Pak. Oke, nah ini ada yang tertarik, Pak, untuk bergabung menjadi Bintara dan juga Tamtama. Katanya boleh di-spill sedikit tips yang paling sederhana atau persiapan yang bisa mereka lakukan setiap harinya sebelum mereka mendaftar menjadi calon TNI AD, Pak. Nah, kalau tipsnya ya kita harus olahraga rutin untuk membina fisiknya, mulai dari lari, terus push up, terus renang terutama, Mbak. Karena kadang orang fisik bagus renang pun belum tentu bisa. Maka renang juga harus dibina. Istilah sama pelatih. Kan di sini ada Mbak pelatih yang di wilayah Tegal, yang apa? Yang di mana, Pak? Depan Pasifik arah kesana itu ada ini waterbomb, itu ada pelatihnya. Untuk bagi remaja yang butuh untuk khusus renang, itu silakan datangkan diri sana, Mbak. Pelatihnya langsung dari kolam renang itu. Berarti ada tes renangnya juga, Pak? Ada. Banyak orang gagal renang. Kadang orang yakin bisa, ternyata dalam proses pelaksanaan kadang ada yang kram, ada yang minum air tuh dia minggir kembali seperti itu. Karena kita udah yakin orang saya mampu lah. Tapi setelah dia celum air, udah berenang berapa meter kadang kram. Itu yang terjadi seperti itu, Mbak, untuk di Kodam pelaksanaan tes penerimaan Bintara Tamtama tahun ini sih. Oh, tak kira cuman ini, Pak. Saya kira cuman ini doang. Apa namanya, tes putar lari, push up, sit up, ternyata ada renangnya juga. Kalau banyak kan orang yang takut di renang, Mbak. Iya. Selama kita ini perhatikan, kita mendampingi, banyak kan di renang. Makanya kita harus meyakinkan orang ini harus fisiknya bagus, makanya harus siapkan dari awal. Ya minimal 3 bulan siapkan, mulai dari lari, push up, sit up, terus salteran dan renang. Itu yang penting, Mbak Ijin. Oke, berarti persiapan fisik itu yang paling simpel dan itu bisa dilakukan setiap hari, Pak, ya, sebelum melakukan pendaftaran. Ada lagi tipsnya, Pak, mungkin makanan atau kesehatan fisik lainnya yang harus disiapkan? Ya disiapkan pas mau daftar, ya kita nyiapkan yang pertama, jangan begadang. Oh iya. Ya kita tidur teratur, makan teratur, kalau bisa dibutuhkan vitamin untuk kekuatan, untuk ketahanan selama mau mengikuti kegiatan ini, Mbak. Oke, berarti silakan sebaik-baik kalau mau mendaftar pastikan sebelum acara seleksinya itu nggak begadang, Pak, Iya. Karena itu jelas akan mempengaruhi kesehatan fisik sebaik-baik gitu. Dari sekian banyak yang sudah mendaftar atau yang akan mendaftar, Pak, ini ada nggak kalau orang bilang mungkin ada syarat khusus untuk orang Tegal yang membedakan dengan orang lainnya? Putra-putri daerah sama nggak, Pak, ya? Sama semua, Mbak, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, semuanya sama syaratnya seperti daerah lainnya gitu, Pak. Iya, oke. Nah, Pak Iski Swendi, ini kan kita sudah memasuki tahap seleksi yang sudah dimulai tadi tanggal berapa, Pak? Untuk tanggal 11 September online, Mbak. Ya benar, udah mulai. Ini sejauh ini antusias mereka gimana, Pak? Setelah kami cek data dari Kodam itu untuk Tamtama itu udah banyak yang daftar lewat online, Mbak. Oh iya. Iya. Tamtama Bintara udah banyak yang daftar online. Kalau validasi belum semuanya. Validasi kan kadang orang mandiri, bikin nggak lapor Kodim langsung ke Kodam juga bisa. Silakan aja yang ada waktu untuk kesana. Berarti nggak mesti harus lewat Kodim, lewat Kodam juga boleh, gitu, ya, Pak? Selain mandiri, Mbak, langsung ke Kodam sana sendiri. Nah, kalau misalnya sebayu pengen cari informasi nih, Pak, seputar penerimaan Tamtama dan juga Bintara ini bisa kemana, Pak? Ke Kodim aja, Mbak. Ke Kodim aja bisa. Kan di Polri ada ini ada template ya seperti ini, Mbak, di Kodim. Itu
nanti untuk template ini dipasang di alun-alun Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Nah, ini biar masyarakat jelas tahu pendaftaran online kapan, terus validasi kapan, waktu batasnya kapan. Nanti kami template di alun-alun kota sama alun-alun kabupaten, Mbak. Di tempat keramaian yang banyak masyarakat melakukan aktivitas demikian, Mbak. Oke, berarti nanti kalau kekurangan informasi bisa langsung ke Kodim. Ya. Nanti di alun-alun Tegal dan juga kabupaten juga ada nggih, Pak. Oke, mungkin bisa disebutkan sekali lagi Pak secara umum dan juga persyaratan administratif yang harus dibawa itu apa aja, Pak? Kalau mau validasi ya tetap bawa seperti ijazah, SKCK, akte kelahiran, terus KTP calon, KTP Bapak Ibu, KK, Mbak. Itu yang harus dibawa, itu yang asli. Nanti kan pada validasi bawa asli sama yang fotokopi, Mbak. Berarti ada 2 map. Iya. Map yang asli sama yang fotokopi. Nanti map ya disiapkan dari agen, Mbak. Seperti itu. Berarti siapin aslinya juga nggih, Pak, Ya. bukan cuma fotokopinya aja. Oke. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, Pak, kira-kira harapan Bapak untuk putra-putri terbaik kita yang ingin mendaftar WRFing di tahun 2025 ini apa, Pak? Harapan untuk khusus masyarakat Tegal, mudah-mudahan apa yang dijadikan tercapai untuk menjadi anggota TNI AD, khususnya yang daftar Tamtama gelombang 3 dan cabang gelombang 2, semoga berhasil. Amin. Dan banyak untuk masyarakat Tegal yang lulus untuk pendaftaran tahun 2025 ini, Mbak. Saya harap seperti itu. Berarti kalau banyak yang lulus berarti Kodim membina berhasil. Oh, nggih, Untuk memberikan pesan ini, Mbak. Iya. Karena tadi ya pembinaan latihan fisiknya juga Ya, di Kodim. Dan itu gratis, Mbak, untuk pembinaan fisik. Itu, Pembinaan fisik gratis, terus konsultasi juga gratis di Kodim. Itu berarti setelah dinyatakan lolos administrasi online atau sekali daftar langsung dibina, Pak? Biasanya kalau pembinaan sebelum ini, Mbak, sebelum daftar udah dibina duluan. Oh iya, malah sebelum Masyarakat daftar. datang ke Tegal, ke Kodim untuk mengikuti kegiatan binsik. Itu persiapkan biayanya H-2 bulan udah pada ikut binsik, Mbak. Jadi sewaktu tes dia udah in mind, udah siap melaksanakan tes jas, Mbak. Oh, berarti H-2 bulan dari pendaftaran ini udah dibuka ini ya, Pak, pelatihan pembinaan fisik itu? Udah lama, Mbak. Untuk pembukaan itu udah setahun lebih. Oh, Untuk iya. Kodim Tegal itu yang melaksanakan itu staf PES, Mbak. Anggota PES yang melaksanakan untuk pembinaan fisik, Mbak. Tapi kalau misalnya baru ada yang mau bergabung, Pak, mengikuti pembinaan fisik apa nggih, Pak? Nggak apa-apa, mau Mbak. Bagi masyarakat Tegal mau ikut pembinaan fisik silakan datang ke Kodim mendaftarkan diri ke staf PES, biar nanti dihimpun, nanti setelah mendaftar semua baru diarahkan untuk jadwal pembinaan fisik, Mbak. Pembinaan fisik yang diajarkan apa aja, Pak, yang diajarkan di Kodim? Terutama ya yang untuk tes itu, Mbak, seperti lari terus pull up, terus sit up, salteran, terenang, Mbak. Itu yang dilaksanakan untuk melaksanakan tes ini, Mbak. Kalau untuk batas minimal lulus itu misal push up berapa kali, pull up berapa kali itu ada standarnya nggak, Pak? Ada, Mbak, nilai standar lulus berapa, terus nilai yang gagal berapa, itu ada. Berapa, Pak? Kalau kita kan pemula, berarti pendaftar baru bukan tahun jadi, itu standar nilainya 61, Mbak. 61 itu 61, minimal. Dengan berarti push up-nya berapa kali, pull up-nya berapa kali? Tergantung usia. Kita kan kategori usia, Mbak. Iya. Heeh. Berarti nggak semua dipukul rata gitu, Enggak. Pak? Oh iya. Heeh. Berarti minimal 61 itu kalau lulus untuk tahap seleksi pertama ya, Iya, Pak. Itu nanti 61. masih ada seleksi berikutnya. Ya. Nah, untuk bimbingan psikotesnya tadi yang dilatih apa aja, Pak? Ya banyak, Pak, seperti hitungan koran, Oh iya. hitungan koran, terus urean-urean, terus ini apa namanya? 8 kotak, Mbak. 8 kotak nanti yang kan di situ Oh, ada iya. satu titik digambar apa, terus ada garis gambar seperti itu. Berarti benar-benar Itu nggak nol banget lah imajinasi ya, Pak. dari para pendaftar dari ya. para pendaftar itu. Proses pendidikannya itu berapa lama sih, Pak, untuk menjadi seorang Tamtama dan juga Bintara itu? Kalau pendidikan untuk Diktuk itu pendidikan awal 5 bulan, untuk kecabangan 3 bulan. Setelah 5 bulan atau setelah 3 bulan nanti? Setelah 5 bulan kita cabangan yang secara umum. Nanti cabangannya 5 bulan selesai, kita menginjak ke cabangan 3 bulan. Oh iya. Tapi kalau yang pendaftaran sekarang kan itu Mbak, untuk mendukung Batalion Pertanian Yon TP itu cuma 3 bulan pendidikannya. Oke. Berarti 5 bulan nanti langsung
pindah tempat atau tetap di tempat yang sama Pak? Langsung Pindah dioper tempat, Mbak. tetap Pindah dioper. tempat. Iya. Jadi secara umum kalau untuk pendaftaran Tamtama Bintara untuk pendidikan 5 bulan diktuk pendidikan awal, terus selesai 5 bulan baru kita menginjak pecabangan 3 bulan. Oh, Berarti 8 bulan, Mbak. Berarti memang harus siap-siap jauh dari keluarga gitu Ya, Pak dari ya. keluarga. Tapi kan masih muda, masalah Oh iya, istilahnya jauh dari orang tua. Nanti iya, pas iya, benar. istilahnya udah keluarga baru kita mendekat seperti itu. Oke, benar. Ini mungkin ada closing statement dari Pak Keswandi seputar penerimaan Tamtama dan juga Bintara ini, Pak. Statement Ajakan mungkin biar bisa bergabung bersama prajurit Angkatan Darat. Oh, monggo malah. Untuk khusus masyarakat Tegal silakan mendaftarkan diri untuk ini kan cita-cita masyarakat Kota Tegal yang mau jadi anggota TNI AD pengabdian negara, silakan daftarkan diri di Kodam melalui online dulu bervalidasi. Kami selalu dukung untuk masyarakat Tegal yang mendaftarkan diri untuk jadi anggota TNI AD. Demikian, Mbak. Oke, ternyata ada yang bergabung bersama kita Pak di YouTube-nya Sebayu. Ini katanya mengucapkan terima kasih untuk informasinya Komandan, karena sangat bermanfaat buat orang tua, pemuda dan juga pemudi yang berminat menjadi prajurit TNI ya. Ada juga dari PDG Tegal, katanya luar biasa, Indonesia butuh prajurit yang terampil. Ini berarti kuotanya nggak terbatas ya Pak ya? Kuota Kalau untuk ininya pendaftarannya? Kalau pendaftaran nggak terbatas, Mbak. Tapi untuk kuota penerimaan yang pendidikan itu terbatas. Terbatas. Iya. Sampai sekarang masih belum dikasih info pastinya berapa. Belum ya, Pak? alokasi, belum kasih tahu. Oke, nanti kita update terus informasinya Sebayu. Nanti ada, kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung ke Kodim atau nanti bisa mencari informasinya di alun-alun Tegal juga ada ya Pak ya. Ada, Mbak, di untuk alun-alun Kabupaten juga bannernya itu, ada. di Pasar Oke. Tegal. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya, untuk waktunya juga terima kasih. Semoga informasi yang kita dapat juga bisa bermanfaat di sore hari ini buat generasi muda Sebayu yang merasa rentang usianya dari berapa nih Pak? Kalau untuk TNI AD usia maksimal 22 dihitung dari buka 22. pendidikan, Mbak. 22 tahun itu maksimal. Silakan Sebayu yang mau mendaftar bisa langsung ke Kodim atau mendaftarkan langsung di registrasi online-nya. Ya. Nanti ada alamatnya, nggih, langsung Ada. diisi juga nggak apa-apa di situ ya Pak Ada, ya. Mbak. Namun kalau bingung bisa langsung aja ke Kodim ataupun Kodam juga nggak apa-apa, atau langsung ke Kodim Nggak apa-apa. aja? Nggak apa-apa Tapi ya kalau Pak ya. deket ya Kodim, Mbak. Kalau Ke masyarakat Kodim. Tegal khususnya. Ya, oke. Silakan untuk yang tertarik mendaftar bisa menjadi prajurit TNI AD ya. Tentunya jangan hanya mendaftar tapi harus dilatih dengan Latih. fisik yang kuat nih Harus Pak. dipersiapkan dari awal, Mbak. Betul, fisiknya kuat. Nanti tes psikotesnya juga dibantu oleh prajurit yang ada di Kodim. Tetap semangat juga, disiplin yang pastinya ini ditekankan gratis tanpa biaya spesial pun ya. Bagi Sebayu yang ketinggalan informasinya bisa melihat tayangan ini secara ulang di YouTube-nya Sebayu ya, di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Terima kasih nggih Pak Keswandi Sama-sama, sudah Mbak. bergabung bersama kita dan sudah memberikan informasi menarik. Silakan Sebayu yang tertarik bisa langsung ikuti rangkaian proses seleksinya dan perhatikan batas akhir pendaftarannya ya. Terima kasih Nisa dan juga Pak Keswandi pamit undur diri, sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.